Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Wahyudi Kurniawan. Seperti biasa saya akan share pengalaman saya selama berkuliah di luar negeri, terutama untuk level PhD dan terutama saya di Australia ya. Mungkin untuk video kali ini saya akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang ada atau yang masuk ke video-video saya yang ada di YouTube. Terutama ini beberapa pertanyaan yang terkait dengan sekolah anak eh, apa yang ya cukup banyak juga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama itu dari Ridwan Putra. Eh, Sekolah TK dan SD di sini apa gratis atau tidak di sini? Ya, jawabannya tergantung jenis visa. Jadi visa mungkin di video saya yang lain itu saya sampaikan kalau untuk terutama di Queensland itu ada kebijakan fee exemption. Jadi ada beberapa jenis visa yang dikecualikan atau diberikan apa namanya pembebasan biaya SPP anak karena status visa orang tuanya misalkan dia bekerja di sini visa kerja atau visa PhD atau visa Master by Research. Nah itu eh, rata-rata sebetulnya biayanya per anak itu bisa sampai 2.500 per bulan per anak ya. Tapi kalau di sekolah negeri kalau misalkan visa tertentu yang 2.500 per anak itu bisa di waive atau bisa di exemption. Nah, apa saja itu bisa dicek di video saya yang lain ya. Ada yang lebih jelas di sana untuk informasinya. Nah, kemudian jadi kalau untuk yang master biasa, master by coursework itu memang agak sulit, jadi harus bayar. Biasa ada beberapa teman yang akhirnya menyekolahkan anaknya secara online ya. Sekolahnya di Indonesia tapi by online. Menurut saya itu kurang ideal ya karena anak dia menjadi tidak memiliki pengalaman real di sini. Cuman kalau mau bayar biaya pakai biaya sendiri juga lumayan cukup berat ya, 2.500 per anak itu per bulan. Oke, ya sekolah gratis itu kalau kalau kita mendapatkan fee exemption berarti sekolah itu hanya berlaku fee exemption itu untuk sekolah-sekolah public school ya, atau sekolah negeri di primary ataupun di high school gitu. Dan itu saya kira sih sekolah kualitasnya lumayan cukup bagus ya. Anak saya ketiganya sekolah di public school itu so far so good. Mereka bisa beradaptasi dengan baik. Oke, terus kemudian pertanyaannya yang lain, Pak Denny, kalau sekolah negeri dan sekolah swasta apakah sama dengan di Indonesia perbedaannya? Atau sama dari segi kurikulum? Nah, tentu kalau kurikulum berbeda ya. Di sini itu sekolah itu lebih ke children center. Jadi lebih ke menggali potensi anak itu inginnya atau punya kelebihan di bakat di bidang apa gitu. Jadi untuk di sekolah SD atau primary itu tidak terlalu drill ya. Anak itu dituntut untuk melaksanakan apa, tapi mereka lebih dieksplor untuk minat dan bakat seperti apa. Dan lebih ke karakter ya. Jadi kalau anak saya ditanya itu apa yang didapatkan di sekolah, mereka bilang eh, respectful, kemudian responsible and kind gitu. Jadi tiga-tiga nilai ini yang mereka tanamkan terlebih dahulu di level awal. Nah, untuk pelajarannya saya bisa sampaikan di sini pelajaran yang ada di sekolah dasar di sini itu lebih mudah daripada sekolah dasar yang ada di Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau dari sudut pelajaran ya saya kira di sini lebih mudah sekolahnya daripada sekolah di Indonesia. Cuma ya itu tadi mereka karena fokusnya di explore bakat anak dan menanamkan karakter gitu fokusnya di situ. Terus kualitas saya kira ya nggak bisa dibandingkan ya karena sistemnya berbeda. Mungkin yang obvious itu yang bisa kita lihat perbedaannya adalah fasilitas. Fasilitas sekolah di sini di Australia terutama ya mungkin on average lebih tinggi, lebih bagus ya dibanding sekolah di Indonesia. Misalkan di sini kualitas kelas gitu ya, perlengkapan, fasilitas lapangan. Di sini tuh sekolahnya besar-besar. Mereka paling tidak minimal punya satu lapangan besar yang disebut dengan oval. Kemudian ada banyak
library gitu ya, kemudian juga punya banyak lab, bukan labnya tapi bukan seperti di Indonesia yang sangat rigid, tapi lebih ke ya mungkin multimedia dan segala macam gitu ya. Jadi kapasitas pendukung itu sangat sangat memadai, sangat memadai. Jadi kalau dari sudut itu, ya di sini tentu sekolahnya bisa dilihat secara rata-rata lebih bagus. Dan kualitas fasilitas antara sekolah swasta dan sekolah negeri, saya kira tidak terlalu jauh karena saya kebetulan anak saya di sekolah negeri yang fasilitasnya cukup bagus dan saya juga cleaning di sekolah swasta yang fasilitasnya sebetulnya nggak jauh beda. Mungkin mereka lebih rapi gitu ya. Tapi sebetulnya dari segi kualitas nggak terlalu jauh berbeda. Kayaknya ada memang ada standarisasi bagaimana sekolah itu harus punya fasilitas yang sama, mau sekolah swasta ataupun sekolah negeri. Nah, kemudian ini pertanyaan lain, eh, pertanyaannya itu, kalau orang tuanya bekerja, gitu ya, anak-anak kegiatannya bagaimana, Pak? Terus, apakah didaftarkan di daycare setelah pulang sekolah atau bagaimana? Nah, ini pertanyaannya terutama untuk anak yang di bawah usia 6 tahun ya. Karena di sini kalau untuk sekolah itu di bawah 6 tahun itu masih harus masuk ke kindergarten atau yang di bawah 4 tahun harus masuk ke daycare. Eh, kalau di atas 6 tahun bisa masuk ke SD. Tentu kelasnya itu disebut primary terlebih dahulu ya. Primary itu kelas 0, kemudian sampai ke SD dari kelas 1 sampai kelas 6 dan masuk ke high school dari kelas 7 sampai kelas 12. Nah, kalau anak-anaknya di bawah 6 tahun, nah itu nanti kita harus masukkan ke kindi atau ke daycare. Nah, itu memang biayanya cukup besar ya, bisa sampai mungkin 40 sampai 50 gitu sampai 60 per jam itu biaya biaya penitipan anak di daycare itu. Sehingga aduh sebetulnya nggak worth it karena itu biayanya sangat besar gitu ya. Jadi kalau kalau yang punya anak di bawah usia 6 tahun saya kira sih lebih baik satu orang tetap di rumah saja lah mengasuh anak tapi jangan dikirimkan ke daycare karena sayang-sayang uangnya cukup besar gitu ya. Ya kalau memang terpaksa ya bisa lah ke daycare. Tapi cari daycare yang di bawah 40 saya kira nggak ada per jam. Agak sulit lah minimal. Saya memang nggak punya pengalaman soal ini, tapi dari informasi yang saya punya seperti itu. Kemudian, nah kebetulan kalau di Queensland itu tahun 2024 ada program free Kindi. Jadi kalau kita mau masih punya anak yang harus masuk Kindi, memang biayanya gratis gitu ya, biayanya gratis. Nah, namun kalau anak sudah SD, sebetulnya di sini di atas 6 tahun anak itu bisa masuk ke sekolah dan biasanya di sini tuh kalau di Indonesia disebutnya full day school. Full day school itu artinya mereka masuk sekolah jam 8.15, sebetulnya belnya jam 8.25 atau 30 ya atau 45 biasanya tergantung areanya. Tapi jam 8.15 sudah bisa kita antar ke sekolah dan mereka pulang sekitar jam setengah 3 atau jam 3. Jadi di antara jeda jam 8 sampai jam 3 itu sebetulnya orang tua bisa kerja ya, sambilan kerja part time. Nah, kalau kerjanya di dalam rentang waktu itu sebetulnya nggak perlu daycare lagi gitu ya kalau anaknya sudah SD karena mereka ada di sekolah. Paling mungkin kalau anaknya sakit atau anaknya perlu bantuan, nah itu kita harus jemput atau bagaimana. Tapi bisa gitu ya kerja di sela-sela waktu itu ya. Karena kalau tadi itu kalau kita ke daycare itu bayarnya biasa per jam lagi lumayan gitu ya. Jadi kita kerja per jam cuma 25 sampai 30 tapi harus bayar daycare 30 sampai 40 kan ya nombok gitu ya sayang setelah pulang sekolah. Nah, kemudian ini pertanyaan lagi dari Jalika Syakir. Kalau anak kita belum pandai bahasa Inggris, apakah bisa diterima atau mungkin ada sekolah khusus buat anak-anak yang pindah dari negara lain? Nah, ini kasusnya kalau belum pandai bahasa Inggris di sini sebetulnya anak diterima atau tidak diterima di sekolah itu kalau di sekolah negeri itu basicnya atau kriterianya itu bukan kemampuan bahasa Inggris, tapi anak itu tinggal di mana. Jadi karena di sini adalah sistemnya catchment atau sistem zonasi. Kalau misalkan anak itu tinggal atau alamat rumahnya
berada di catchment sekolah, maka dia tidak bisa atau tidak boleh ditolak oleh sekolah. Mau dia punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup atau tidak. Gitu. Jadi penerimaan itu based on catchment, zonasi. Nah, kalau belum pandai bahasa Inggris, maka sebetulnya setiap sekolah di sini, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah yang banyak imigrannya, mereka memiliki guru EALD ya, apa itu guru yang membantu pembelajaran bahasa. Ada teman saya yang anaknya masih bahasanya belum 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 lancar gitu, jadi 2 jam atau 3 jam di sesi pertama dari jam 8 sampai jam 10 misalkan sampai jam 11 sampai istirahat pertama mereka fokus belajar bahasa Inggris gitu. Jadi di tiap sekolah biasanya untuk orang anak tertentu itu diberikan extra hours untuk belajar bahasa Inggris di sekolahnya masing-masing. Jadi eh, sekolah pasti ada intervensi khusus bagi mereka yang belum bisa bahasa Inggris gitu. Termasuk juga perlakuan misalkan di sini kan ada istilahnya NAPLAN ya. Jadi eh, semacam ujian ujian negara tapi yang tidak menentukan kelulusan hanya untuk mengetes kemampuan anak itu bagi mereka yang baru masuk baru datang ke Australia belum bahasa yang belum cakup itu tidak perlu ikut gitu ya tes NAPLAN ini gitu. jadi jadi kurang lebih anak itu dipahami kok kalau diberikan waktu gitu untuk bisa beradaptasi ya minimal di tahun pertama gitu. Jadi jangan khawatir kalau anak kita belum pandai bahasa Inggris ya. Eh, Australia ini ya pendatangnya banyak jadi mereka relatif lebih sekolah. Beruntung kalau misalkan di beberapa sekolah itu ada yang gurunya pernah hidup di Indonesia atau punya pasangan orang Indonesia, mereka bisa ngomong bahasa Indonesia juga. Nah itu beruntung, tapi saya kira tidak semua sekolah memiliki hal seperti itu. Namun yang pasti semua sekolah memiliki guru yang fokus membantu anak-anak yang beradaptasi dengan bahasa Inggris karena mereka baru pertama kali datang ke Australia. Kemudian ada pertanyaan lagi, kelas masuk masuk SD atau masuk SMP itu kelas berapa masuknya? Eh, apa kelas satu? Makanya ini mungkin pertanyaannya itu kah untuk menentukan anak itu masuk sekolah itu berdasarkan apa gitu ya? Berdasarkan sesuai kemampuan waktu di Indonesia atau bagaimana gitu ya? Mungkin saya bisa sampaikan. Kalau di sini tuh anak diterima itu berdasarkan usia. Jadi biasanya ada threshold yang lahir sebelum Juni dan setelah Juni. Eh, kalau lahirnya sebelum Juni maka dia akan masuk ke dalam eh, ini tertentu. Jadi gampangnya begini, kalau anak kita di Indonesia kelas 6 dia lahir sebelum Juni maka di sini akan kelas 6 akhir gitu. Karena mereka mulai bulan Januari sementara di Indonesia kan mulai bulan Juli. Jadi kelas 6 akhir langsung. Meskipun di Indonesia harusnya mungkin semester pertama dia langsung ke sini langsung semester 2 kelas 6 sama juga. Tapi kalau usianya di 11 sebelum Juni, sebelum setelah Juni, maka mereka akan masuk ke kelas 5 akhir gitu. Jadi akan mundur. Jadi anak itu bisa mundur 1 tahun atau eh, lebih cepat 1 tahun dibanding kelas mereka yang ada di Indonesia tergantung usianya ada tahap berapa. Meskipun di beberapa kasus itu orang tua sebetulnya bisa request gitu ya. Misalkan dia harusnya kelas 6 tapi kita minta kelas 5 aja gak apa-apa gitu. Ada sih beberapa teman yang minta seperti itu. Nah, tapi paling tidak kalau di sini secara defaultnya itu secara eh, kebijakan awalnya ya anak itu diterima berdasarkan umur. Jadi yang umurnya eh, kohortnya disesuaikan gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lain. Apakah anak di sana yang sekolah di sana wajib vaksin? Em, Anak divaksin itu preferable, artinya disarankan setiap anak tuh divaksin karena di sini ya setiap sekolah tidak mau bahwa anak yang lain itu tertular ataupun mendapatkan resiko yang lebih karena ada anak yang tidak divaksin. Karena kan vaksin itu sebetulnya untuk proteksi ya supaya wabah tertentu itu tidak menular ataupun ketika ada risiko wabah tertentu dia lebih imun gitu, lebih kuat.
Nah, sebetulnya di sini setiap sekolah tuh disarankan anak tuh untuk divaksin. Makanya kalau kita misalkan anak kita memang kita percaya dengan vaksin, mau divaksin, ya catatannya bagusnya sih dibawa sehingga kalaupun misalkan masuk sekolah kita bisa tunjukkan ini anak sekolah ini anak ini sudah divaksin ABCD itu ada recordnya. Tapi ya di sini juga negara tuh tidak memaksakan gitu ya, tidak tidak enforce, bukan jadi syarat gitu. Jadi kalau eh, anak kita keluarga aja memang nggak mau anaknya divaksin ya nanti mungkin biasanya sekolah akan meminta concern atau penjelasan dari orang tua bahwa anak ini tidak divaksin kalaupun ada sesuatu terjadi ya bahwa orang tua juga ikut nanggung gitu seperti itu. Jadi lebih ke eh, akan ditanya informasi vaksin itu bukan sebagai sebuah syarat masuk sekolah, tapi hanya sebagai informasi bagi sekolah supaya kalau terjadi sesuatu sekolah bisa merespon dengan sebaik-baik. Termasuk juga bukan hanya vaksin saya, menurut saya sih ditanya juga health record apakah anak ini punya alergi, apakah anak ini punya kebutuhan khusus gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa di sekolah itu apa namanya mereka bisa menangani secara langsung. Misalkan ada saya lihat informasi di meja guru itu, oh si ABCD anak si A ada fotonya, namanya ini dia misalkan kalau olahraga jangan terlalu capek karena punya asma gitu ya seperti itu. Jadi mereka akan mendapatkan informasi seperti itu kalau supaya kalau terjadi sesuatu itu mereka bisa melakukan respon. Jadi lebih ke arah situ gitu ya. Jadi wajib vaksin kalau disebut wajib tidak wajib, tapi informasi terkait dengan histori vaksinasi anak itu dibutuhkan oleh sekolah supaya mereka aware gitu ya. Pertanyaan lain ya tadi kalau eh, apa namanya soal grade sekolah itu sudah dijelaskan. Soal bayar-bayar biaya sekolah tadi juga sudah di cover ya. Hmm, guru bahasa Indonesia ya saya kira itu ya pertanyaannya. Kurang lebih ya kalau secara umum bagi teman-teman atau orang tua yang membawa anaknya ke luar negeri saya kira sih jangan terlalu khawatir terutama untuk Australia. Jangan khawatir anaknya nggak untuk catch up atau bisa menyesuaikan diri dengan pelajaran di Australia. Mungkin bahasa ya, itu akan menjadi salah satu kendala ya. Tapi kalau dari segi materi, terutama untuk yang di primary, mungkin itu tidak akan apa namanya, tidak akan terlalu berat ya karena anak saya aja yang di Indonesia mungkin dia stres kalau belajar matematika di sini malah jadi seneng karena ternyata lebih mudah di sini gitu. Ini materi kelas 4 di sini mungkin baru dipelajari kelas 6 gitu ya. Materi kelas 4 di Indonesia baru dipelajari di sini mungkin di kelas 6 ya kurang lebih seperti itu jadi levelnya agak agak apa masih di bawah gitu tapi bukan berarti itu ketinggalan tapi di sini memang ada banyak hal lain yang dieksplor oleh sekolah gitu ya jadi mungkin bisa saya sampaikan begini kalau di Indonesia itu semua sekolah itu seakan-akan mencoba untuk meng-create anak itu sebagai pintar dalam hal akademis gitu ya. Padahal semua anak kan tidak seperti itu. Sementara di sini di Australia itu, terutama untuk ketika di high school itu anak dieksplor apakah ini dia fokusnya mau di engineering, apa mau fokusnya di seni, apakah fokusnya di olahraga, apa fokusnya di akademik, apa fokusnya di IT dan segala macam. Sehingga ya sekolah itu membentuk anak itu tidak dalam satu jurusan tertentu. Kalau di kita kan semuanya mungkin diarahkan untuk masuk ke universitas. Nah, di Australia itu sekolah di high school tidak mendorong semua anak untuk bisa comply atau bisa sesuai bisa masuk ke universitas. Ada yang didorong ke olahraga, ada yang didorong ke seni, ada didorong ke kerja gitu ya, ke infrastruktur dan segala macam. Sehingga apapun kemampuan anak kita, saya kira jangan terlalu khawatir untuk mereka beradaptasi di sini. Ya tinggal kemampuan anaknya, kemampuan kitanya untuk mendorong mereka supaya bisa eh, tune in dengan soalnya sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dulu ya, karena ini sudah terlalu lama juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video yang lain. Terima kasih. Bisa di-like dan subscribe dan di-share kalau kontennya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.